Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah hilangnya dua wanita di Panama. Jejak yang tertinggal. Tahun 2014. Dua wanita muda asal Belanda, Lisanne dan Chris, berlibur ke Panama, menjelajahi alam liar, pegunungan, dan desa-desa terpencil. Mereka adalah petualang sejati, membawa kamera, peta, dan semangat. Hari ketiga, mereka memutuskan untuk naik ke Gunung Pianista, salah satu jalur hiking paling populer di Panama. Mereka tak pernah kembali. Penduduk lokal semula menganggap ini kejadian biasa. Turis hilang karena tersesat, mungkin diterkam hewan liar. Tapi saat tim pencari menemukan kamera mereka, semuanya berubah. Foto-foto di dalam kamera menunjukkan pemandangan indah, senyum ceria, hingga mendadak menjadi kabur dan gelap. Foto terakhir adalah langit malam yang tak beraturan, diambil berulang kali. Ada ratusan foto dari tengah malam. Sebagian menunjukkan batu berdarah, sen terjatuh, dan wajah seseorang yang bersembunyi di semak. Namun yang paling mengejutkan adalah foto ke-509, diambil beberapa hari setelah mereka hilang, menunjukkan tulang manusia ditata rapi di tengah hutan. Dan sebuah kalung milik Chris tergantung di dahan. Polisi menyimpulkan mereka mati karena kecelakaan. Tapi penduduk lokal tahu, ini bukan kecelakaan. Dan yang paling sering disebut namanya adalah Don Mauricio, pemandu wisata yang terakhir terlihat bersama mereka. Don Mauricio adalah pemandu wisata paling terkenal di kota kecil Boquete. Ia dikenal ramah, tahu semua jalur tersembunyi, dan tak pernah tersesat. Tapi orang-orang tua di sana bilang, dia tak pernah menua. Dari tahun ke tahun, wajahnya tetap sama. Bahkan lebih segar. Satu malam, seorang dukun tua, Abuela Lucia, berkata pada cucunya, "Jangan pernah naik ke gunung dengan Mauricio. Ia bukan membawa kamu ke alam, tapi ke dunia lain." Lisanne dan Chris, yang tak tahu apapun, meminta Mauricio mengantar mereka sedikit lebih jauh dari jalur biasa. Katanya ingin melihat air terjun tersembunyi yang belum banyak dikunjungi turis. Mauricio tersenyum. "Kalau kalian berani, ayo." Itulah hari terakhir mereka terlihat. Tapi rahasia sebenarnya tidak berhenti di situ. Ternyata, setiap 7 tahun, selalu ada 2 orang hilang di jalur itu. Entah warga lokal, entah turis. Tapi selalu 2. Dan selalu lenyap tanpa jejak. Namun Don Mauricio tetap ada. Masih menjadi pemandu. Masih tersenyum. Dan diam-diam, makin kaya. Perjanjian di mata air tua. Jauh sebelum dikenal sebagai pemandu wisata, Don Mauricio hanyalah seorang anak miskin dari desa terpencil di balik Gunung Pianista. Ia yatim piatu sejak usia 9 tahun, dan bertahan hidup dengan menjadi porter untuk turis asing. Sampai suatu hari, ia hampir mati kehausan saat tersesat dalam hutan selama badai. Dalam keadaan sekarat, ia menemukan sebuah mata air yang sangat jernih, tersembunyi di balik tebing curam, El Manantial de las Almas. Tapi air itu bukan mata air biasa. Di sanalah ia bertemu dengan sang penunggu, entitas gelap yang berwujud wanita berambut panjang dengan mata putih dan tubuh terbuat dari akar dan batu basah. Sang penunggu berbicara tanpa suara, langsung ke dalam pikirannya. "Berikan 2 jiwa setiap 7 tahun. Sebagai gantinya, kau akan diberi kemudahan, dan umur yang tak terhitung." Mauricio, muda dan putus asa, menyetujui tanpa pikir panjang. Dan sejak saat itu, setiap 7 tahun, 2 orang akan lenyap. Dan setiap kali itu terjadi, Mauricio menjadi lebih kuat, lebih kaya, dan lebih disukai oleh semua orang. Kembali ke tahun 2014. Lisanne dan Chris adalah pilihan yang sempurna. Turis asing, tak banyak kerabat, berjiwa petualang. Mauricio tidak pernah berniat mengantar mereka pulang. Ia membawa mereka lewat jalur lama, hingga ke ujung batu tinggi di balik air terjun. Di sana, di bawah kabut,
ada jalan kecil yang hanya dia tahu. Jalan ke mata air terkutuk. Chris mulai merasa aneh lebih dulu. Mengaku pusing. Tapi saat mereka ingin mundur, Mauricio menghilang. Lalu, kamera mereka mulai merekam secara otomatis. Di sanalah, pada malam kedua, semua kengerian terekam. Suara teriakan, langkah tergesa, bisikan, dan sesosok wanita bermata putih muncul dalam kilatan lampu kilat kamera. Beberapa hari kemudian, Mauricio muncul kembali di kota, seperti tak terjadi apa-apa. Mengaku mereka tersesat, dan ia kehilangan mereka saat kabut tebal menutup jalan. Pencarian dilakukan, namun semua sia-sia. Yang ditemukan hanya tulang, baju yang dilipat rapi, dan kamera penuh gambar aneh. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di dasar mata air El Manantial, dua bayangan perempuan menatap ke atas. Wajah mereka pucat dan membeku, tertahan oleh akar. Penduduk lokal mulai berbisik lagi. Beberapa percaya kutukan itu nyata. Tapi tak ada yang berani melawan Mauricio. Bahkan polisi pun tunduk padanya. Tapi mereka tidak tahu. Satu hal penting belum dipenuhi. Sang penunggu menagih sesuatu yang tidak disadari Mauricio. Satu dari dua jiwa yang diberikan terakhir, belum benar-benar mati. Dan jiwa yang masih hidup itu kini, ingin pulang. Wanita dari dalam air. 3 bulan setelah hilangnya Lisanne dan Chris, hujan deras mengguyur Boquete selama 2 minggu penuh. Tanah longsor di banyak tempat. Jalur hiking ditutup. Tapi satu malam, seseorang melaporkan melihat seorang wanita muda berjalan sendirian di pinggiran jalan hutan. Kakinya telanjang, bajunya robek, matanya kosong. Warga yang melihatnya berhenti dan memanggil, tapi wanita itu tak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, darah mengalir dari salah satu matanya, lalu melangkah kembali ke dalam hutan dan hilang. Beberapa hari kemudian, Don Mauricio mulai bermimpi buruk. Ia melihat air menggenang di bawah tempat tidurnya. Bau tanah basah. Dan setiap kali menengok ke cermin, wajahnya memudar sedikit demi sedikit, digantikan dengan wajah lain. Wajah Chris. Satu malam, ia terbangun dengan dada sesak. Ia mendengar ketukan pelan dari kamar mandinya. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin penuh embun, dan di tengahnya, seseorang menulis dengan jari. Aku belum mati. Mauricio panik. Ia mencoba menghubungi dukun yang dulu membantunya menandatangani perjanjian dengan sang penunggu. Tapi dukun itu menolak membantunya kali ini. Kau melanggar syarat. Kau hanya membawa tubuh mereka, bukan jiwanya. Satu masih hidup saat dipersembahkan. Dan sekarang, dia ingin kembali. Kisah yang tak diceritakan. Yang sebenarnya terjadi. Chris meninggal lebih dulu karena luka jatuh. Tapi Lisanne masih hidup selama beberapa hari kemudian. Terluka, kelaparan, ketakutan, tapi masih bernapas saat tubuhnya dilempar ke mata air. Dia melihat wajah sang penunggu terakhir kali sebelum tenggelam. Tapi jiwanya terlalu kuat untuk diserap. Dan sekarang, semangatnya terjebak. Separuh manusia, separuh entitas air. Ia menjadi sesuatu yang baru. Penuntut. Di malam ke-7 sejak mimpinya dimulai, Mauricio mendapat panggilan dari asisten wisatanya. Pak, ada turis wanita dari Belanda yang datang, katanya ingin dipandu ke jalur pianista. Namanya Lisanne. Mauricio langsung mematikan telepon. Tapi saat berbalik, wanita itu sudah berdiri di ruang tamunya. Basah kuyup, tersenyum pucat. Saya ingin lihat air terjunnya lagi, Pak. Mauricio menjerit, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya mulai kaku. Lantai di bawahnya retak, dan dari retakan itu, air mulai mengalir naik, membanjiri seluruh ruangan, sampai ke lehernya. Dan di bayangan air itu, ia melihat mata putih sang penunggu. Dan Chris. Dan Lisanne. Korban tidak selalu mati. Setelah malam itu, Don Mauricio menghilang dari publik. Ia mengunci diri di rumahnya. Tirai-tirai ditutup rapat, pintu dipalang,
cermin-cermin ditutupi kain hitam. Tapi teror itu tidak berhenti di rumahnya saja. Seluruh kota Bokuete berubah. Hujan tak kunjung berhenti selama 21 hari. Sungai-sungai meluap, namun airnya berubah warna. Bukan coklat karena lumpur, tapi merah tua, seperti darah tua bercampur air sumur. Para petani melaporkan sawah mereka membusuk. Hasil panen rusak. Buah-buahan jatuh sebelum matang, dan kulitnya berbelatung saat dibuka. Anak-anak kecil mulai mimpi buruk yang sama. Seorang wanita bermata satu, berdiri di bawah air terjun, mengulurkan tangan penuh lumpur, memanggil nama mereka satu persatu. Di rumah Mauricio. Mauricio tak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara langkah basah di atap. Ketika ia naik ke loteng, ia hanya menemukan satu hal. Sepasang sepatu hiking wanita, masih basah. Tubuhnya melemah. Makanan tak bisa masuk. Rambutnya mulai rontok. Wajahnya berkerut dalam waktu semalam. Dia sadar, pesugihannya mulai menagih balik. Abuela Lucia kembali. Dukun tua itu datang dengan lonceng kecil dan dupa, dipanggil diam-diam oleh salah satu warga yang masih percaya. Ia berdiri di depan rumah Mauricio, mengetuk pintu sambil membaca mantra dalam bahasa kuno. Saat pintu dibuka, Mauricio sudah tak seperti dulu. Tubuhnya bungkuk, matanya cekung, suaranya pelan dan penuh dahak. Aku melayani, aku sudah beri jiwa, kenapa mereka masih datang? Lucia tak menjawab. Ia hanya menyebar garam dan berkata, "Kau beri tubuh, tapi bukan waktu. Kau curi nyawa yang belum siap. Dan yang paling parah, kau tidak minta izin kepada sang penunggu. Kau bertindak semaumu." Sekarang dia marah. Di luar, badai memuncak. Petir menyambar tiang listrik. Lampu padam di seluruh desa. Dan dari tengah hujan, Lisanne muncul kembali. Tapi kini, ia bukan manusia. Air mengalir dari matanya. Kulitnya pucat kebiruan. Rambutnya menjulur seperti akar. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri, dan di belakangnya, seluruh kota mulai terendam. Mauricio melihatnya dari jendela, dan mulai menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Ia menangis karena tahu, akhirnya giliran dia. Bayaran terakhir. Badai memuncak di malam terakhir. Air hujan seperti tidak turun dari langit, melainkan ditumpahkan langsung oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sungai naik, jalanan berubah menjadi kanal hitam, dan suara air terus berbisik. Bayar, bayar, bayar. Don Mauricio berdiri di ruang tengah rumahnya yang kini terendam sampai lutut. Ia menggigil, tapi bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang tak lagi bisa ditutupi oleh uang, umur panjang, atau senyum palsu. Lisanne muncul kembali di ambang pintu rumah. Kali ini ia mengambang di atas air, rambutnya menjulur seperti belut, matanya kosong dan putih. Tapi ia bukan sendiri. Sang penunggu berdiri di belakangnya. Pertemuan terakhir. Sang penunggu kini menunjukkan wujud aslinya. Tinggi seperti pepohonan, tubuhnya tersusun dari lumpur, tulang, dan kulit ular. Suaranya bergema di dalam kepala Mauricio, bukan melalui telinga. Kau telah diberi waktu, kekayaan, dan perlindungan. Tapi kau melanggar. Kau beri jiwa yang masih menggenggam hidup. Kau tidak sabar. Maka sekarang, kau yang harus jadi persembahan. Mauricio berlutut, menangis seperti anak kecil. Ambil uangku, ambil hidupku, tapi biarkan aku hidup. Tapi kau sudah tidak hidup lagi. Bisik Lisanne. Yang kau sebut hidup hanyalah waktu pinjaman. Sekarang waktunya habis. Kematian yang tidak menyentuh tanah. Tanah di bawah rumah retak. Air menyedot ke bawah seperti pusaran. Mauricio terseret, tubuhnya terbanting, namun tak bisa tenggelam. Lisanne dan sang penunggu berdiri di sekeliling pusaran itu, dan dalam sekejap, tubuh Mauricio terbakar dari dalam. Matanya meleleh. Dagingnya mengering dan hancur pelan-pelan, seperti ditarik satu lapis demi satu lapis. Ia menjerit,
Tapi jeritannya tak pernah keluar dari rumah itu. Hanya bau darah terbakar yang tercium dari jendela pecah. Dan setelah itu, badai berhenti. Air surut. Langit kembali cerah. Seakan tak terjadi apa-apa. Epilog. Seminggu kemudian, rumah Don Mauricio ditemukan kosong. Tidak ada tubuh. Tidak ada darah. Hanya sepasang sepatu tua, dan sebuah kamera rusak dengan satu foto yang masih bisa terlihat. Lisanne berdiri di depan air terjun, tersenyum. Tapi bayangannya di air menunjukkan Mauricio yang sedang berlutut di belakangnya. Para warga bilang, gunung kini aman kembali. Jalur hiking dibuka. Tapi beberapa pendaki masih bilang mereka mencium bau melati dan mendengar suara kamera klik saat tidak ada siapa-siapa. Dan setiap 7 tahun sekali, El Manantial de las Almas akan memanggil lagi. Tapi kali ini, bukan untuk memberi. Hanya untuk mengambil. Tamat.